3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Mustikasari. Perkenalkan, nama saya Ella Yulianingsih. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana Putra. Perkenalkan, nama saya Maulana Sidik. Kami di sini ingin menjelaskan tentang proses pembentukan komposisi teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya sekitar 90 hingga 97%. Terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah C1C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, N2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Fraksi minyak bumi, jumlah atom C, titik didih derajat Celcius, manfaat minyak bumi. Adapun fraksi minyak bumi ada 10, yaitu gas, eter petroleum, bensin gasolin, nafta, kerosin, minyak solar dan diesel, minyak pelumas, lilin, minyak bakar, dan bitumen. Adapun fraksi minyak bumi gas, jumlah atom C yaitu C1C4, titik didih kurang dari 20 derajat Celcius, manfaat minyak bumi bahan bakar gas LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Dan eter petroleum jumlah atom C C5C7, titik didih 30-90 derajat Celcius, manfaat minyak bumi pelarut dan cairan pembersih. Dan bensin gasolin jumlah atom C C5C10, titik didih 40-180 derajat Celcius, manfaat minyak bumi bahan bakar kendaraan bermotor.
Dan nafta jumlah atom C, C6C10, titik didih 70-180 derajat Celcius. Manfaat minyak bumi bahan baku sintesis senyawa organik. Dan kerosin jumlah atom C, C11C14, titik didih 180-250 derajat Celcius. Manfaat minyak bumi, bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Dan minyak solar dan diesel. Jumlah atom C, C15C17, titik didih 250-300 derajat Celcius. Manfaat minyak bumi, bahan bakar kendaraan bermesin, diesel dan bahan bakar tungku di industri. Dan minyak pelumas, jumlah atom C, C18C20, titik didih 300-350 derajat Celcius. Manfaat minyak bumi, oil dan pelumas. Dan lilin, jumlah atom C, C20+, titik didih lebih besar 350 derajat Celcius. Manfaat minyak bumi, petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin kertas berlapis lilin batik dan bahan pengkilan seperti semir. Dan minyak bakar, jumlah atom C, C20+, titik didih lebih besar dari 350 derajat Celcius. Memanfaat minyak bumi, bahan bakar kapal, pemanas industri, boiler plant, dan pembangkit listrik. Dan bitumen, jumlah atom C, C40+, titik didih lebih besar 350 derajat Celcius. Manfaat minyak bumi, material aspal jalan dan atap bangunan. Fraksi-fraksi yang didapatkan setelah proses distilasi selanjutnya diolah lebih lanjut dengan proses reforming, polimerisasi, treating, dan bleeding. 1. Reforming. Reforming merupakan satu cara pengubahan bentuk, yaitu dari rantai lurus menjadi bercabang. Proses ini digunakan untuk meningkatkan mutu bensin. 2. Polimerisasi. Polimerisasi merupakan suatu cara penggabungan monomer molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. 3. Treating. Treating merupakan proses penghilangan kotoran pada minyak bumi. 4. Bleeding. Bleeding merupakan proses penambahan zat adiktif. Jadi kesimpulannya adalah minyak bumi adalah minyak mentah yang terbentuk secara alami dalam bantuan endapan dan sebagian besar terdiri dari hidrokarbon. Karena komponen-komponen yang terkandung dalam minyak bumi sangat banyak. Maka untuk memisahkan komponen-komponen tersebut digunakan destilasi bertingkat. Pada proses destilasi bertingkat ini, komponen-komponen minyak bumi dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.